few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cinta Laura. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2505036029. Jadi, di sini tujuan saya ingin menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa sih itu ejaan bahasa Indonesia? Kalau nggak tahu, mari simak video ini. Jadi, materi ejaan bahasa Indonesia yang pertama yaitu penggunaan huruf. Bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang terdiri dari vokal, konsonan, serta gabungan huruf yang membentuk bunyi khusus. Aturan penggunaan huruf kapital, miring, dan tebal tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut PUEB. Dan yang kedua, penjelasan tentang huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf abjad, terdiri dari huruf kapital dan huruf kecil. Contohnya ada di sini. Dan yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal adalah A, E, I, O, U. Vokal digunakan dalam posisi awal, tengah, dan akhir kata. Contohnya ada di sini. Dan yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan seterusnya sampai Z. Nah, yang keempat ada huruf yang namanya diftong. Huruf diftong adalah gabungan dua vokal yang menghasilkan bunyi rangkap seperti A, I, A, U, dan O, I. Dan yang kelima ada yang dinamakan gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu gabungan dua huruf konsonan yang menghasilkan satu bunyi. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam berbagai situasi. Berikut sebagai contoh. Yang pertama adalah sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. D-nya huruf besar ya. Dan yang kedua, sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? K-nya besar ya. Dan yang ketiga, pada kata yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, Tuhan menunjukkan jalan kepada hambanya. Dan T-nya huruf besar ya. Nah, itu contoh-contoh huruf kapital. Dan yang terakhir ialah huruf miring. Huruf miring digunakan dalam tulisan untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, dan menegaskan kata dan menuliskan atau ungkapan asing. Yang pertama, contohnya menulis nama buku, majalah, surat kabar itu ialah saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama. Dan yang kedua, menegaskan bau mengkhususkan kata. Contohnya, huruf pertama kata abad adalah huruf G. Dan yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Nah, jadi selanjutnya adalah penerapan unsur serapan. Jadi, kalian tahu nggak apa itu penerapan unsur serapan? Nah, unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan dapat masuk melalui berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan komunikasi sehari-hari. Nah,
Serapan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada serapan umum loh. Serapan umum adalah unsur serapan yang telah disesuaikan dengan kaidah eja bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat seluas. Contoh, serapan umum itu apa? Nah, yang pertama ada filosofi dari kata filosofi dan yang kedua ada universitas dari kata university dan yang ketiga kualitas dari kata quality. Jadi, itu contoh dari serapan umum. Nah, jadi serapan yang kedua yang disebut serapan khusus. Serapan khusus adalah unsur serapan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia dan umumnya digunakan dalam bidang ilmiah atau teknik. Contohnya ada DNA. Serapan juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada serapan umum. Ciri-cirinya yaitu sudah banyak digunakan oleh masyarakat, ejaan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan yang kedua, ciri-ciri serapan khusus yang terdiri dari umumnya digunakan dalam bidang tertentu seperti ilmiah atau teknik. Selanjutnya ada penulisan masih mendekati bahasa asalnya, belum sepenuhnya diserap ke dalam KBBI meskipun sering digunakan. Nah, jadi itulah ciri-ciri serapan umum dan serapan khusus. Dan materi terakhir ada fungsi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, mengatur penulisan. Contohnya, mengatur cara penggunaan huruf, kata, dan tanda baca agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, memudahkan komunikasi. Contohnya, membantu membaca memahami informasi secara efektif dan seragam. Sekian materi dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.